Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi. Ya, ada 3 pertanyaannya ini. Yang pertama itu bagaimana Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia? Tolong dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Kenapa Pancasila dijadikan dasar negara Republik Indonesia? Karena Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya mengutamakan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperkokoh bangsa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menciptakan manusia yang memiliki etika dan adab untuk memperkokoh negara Republik Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki makna untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, ras, agama, dan adat, disatukan oleh sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, keadilan kerakyatan dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna seluruh rakyat Indonesia, baik yang miskin maupun yang keluarga yang kaya, harus mendapatkan keadilan dalam berkehidupan di dalam suatu negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang pertama. Ada lagi pertanyaan yang kedua ini, Pak. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa negara dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu memotivasi sikap dan perilaku, maupun yang cara bermotivasi ada yang secara langsung maupun tidak. Sekali lagi ada pertanyaan yang terakhir. Seberapa pentingnya dasar negara bagi suatu negara? Suatu dasar negara memiliki fungsi yang penting, yaitu tanpa ada dasar suatu negara akan runtuh. Yang artinya dasar untuk memperkuat fondasi dalam berdirinya suatu negara. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bang, ganggu waktunya nih. Ya, enggak apa-apa deh. Izin bertanya Bang, tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar Republik Indonesia? Baik, mungkin ini sedikit yang bisa saya jelaskan terkait kenapa sih Pancasila itu bisa dikatakan sebagai dasar atau ideologinya suatu negara gitu. Karena memang Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia, dan juga Pancasila ini bukan pedoman kehidupan bagi masyarakat Indonesia juga, melainkan pemerintah juga itu harus berpegang teguh pada Pancasila, karena memang dalam menjalankan suatu tugas-tugas negara itu mereka harus mengikuti atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan Pancasila ini merupakan petunjuk hidup bagi bangsa atau negara Indonesia, bagi masyarakat gitu, yang dimana petunjuk ini dari banyaknya agama, suku, dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini, nah terbentuklah suatu Pancasila tersebut, sehingga bisa menyatukan dari banyaknya suatu perbedaan tersebut, sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan, karena kita itu sama dalam Pancasila itu persatuan Indonesia. Nah, dari persatuan itulah kita tidak boleh membedakan kebudayaan, suku, dan agama tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya,
bagaimana kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa Pancasila itu bagaimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu? Iya. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam mengatur sistem pemerintahan dan seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan dalam mengatur sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara gitu. Artinya kedudukan Pancasila ini dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, artinya Pancasila ini tidak boleh atau tidak bisa diubah oleh siapapun, karena kalau Pancasila itu diubah maka akan bertentangan dengan aturan-aturan yang lain yang ada di negara Indonesia. Jika Pancasila sebagai dasar negara ini dihilangkan, maka runtuhlah suatu negara tersebut. Karena memang Pancasila ini merupakan tiang bagi negara tersebut. Jika tiangnya suatu negara itu sudah rubuh, maka hancurlah suatu negara tersebut. Sebab negara tidak memiliki landasan hukum yang membuat kehidupan warga negaranya menjadi teratur, karena memang tadi sudah runtuh. Nah, makanya Pancasila ini dikatakan sebagai pedoman hidup supaya kehidupan bangsa dan negara ini semakin kokoh dan semakin kuat. Selain itu juga Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Artinya Pancasila ini ditetapkan sebagai sumber dari segala hukum. Nah, semua peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan isi dari Pancasila tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya, seberapa pentingkah dasar negara bagi suatu negara? Seberapa pentingnya dasar negara? Dasar negara itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana dasar negara ini merupakan pedoman hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena memang negara ini memiliki yang pertama itu identitas. Nah, identitas negara ini memiliki manfaat yang membedakan negara satu dengan negara lain. Artinya adanya identitas ini bisa membedakan berbagai macam negara yang ada di seluruh dunia ini. Nah, dasar negara ini ibaratkan ciri atau kepribadian bagi negara tersebut. Maka dasar negara ini masing-masing negara di dunia ini memiliki perbedaan. Nah, terus yang kedua itu kenapa dikatakan sangat penting? Karena memang negara ini memiliki tujuan gitu, yang dimana dasar negara ini juga bermanfaat sebagai tujuan negara atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara tersebut. Misalnya di suatu negara tujuan dalam pembangunan. Nah, artinya pembangunan ini tidak bisa dibangunkan dengan begitu saja tanpa ada suatu dasar negara yang melandasi hal tersebut begitu. Tentunya tujuan dari negara ini, seluruh negara yang ada di dunia ini memiliki tujuannya masing-masing, dan tujuannya itu juga sangat berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Terus yang ketiga, kenapa dasar negara ini sangat penting dalam kehidupan? Nah, ada pandangan hidup namanya. Nah, pandangan hidup itu merupakan dasar negara juga. Pandangan hidup atau ideologi bagi suatu negara tersebut yang turut menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini harus berpegang teguh pada dasar negara tersebut. Apabila dilanggar, maka
kembali lagi ke tujuannya tadi tidak akan bisa tercapai karena dasarnya itu saja tidak diikuti. Bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan tersebut begitu. Nah, adanya suatu yang ingin kita capai, maka kita harus mematuhi dasar atau aturan suatu negara tersebut. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai kakak tentang bagaimana kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari mana kita kalau berbicara tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu juga berarti kita harus mengetahui dulu apa isi Pancasila itu, apa tujuan Pancasila itu dibuat dalam negara Indonesia ini, di mana tujuan Pancasila itu harus diimplementasikan dari dari Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebesaran yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat dan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, lima kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana yang 5 poin itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana bertujuannya itu untuk membentuk pribadi masyarakat yang dimana yang berakhlak baik itu dalam penyampaian yang secara langsung maupun tidak secara langsung, itu untuk membentuk masyarakat yang baik dalam bersosialisasi, dalam agama, dalam etika, dalam politik ekonomi di dalam negara tersebut. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua mengenai tentang bagaimana Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara Republik Yang perlu kita bertanya mengacu pada mengapa Indonesia itu sebagai dasar negara Indonesia, bahwa Indonesia Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana sebagai pandangan hidup bangsa itu dan dasar negara Indonesia itu harus kita berpegang teguh dalam menjalankan kehidupan baik secara sosial, budaya, Islam, tapi pada Pancasila sebagai sebagai dasar negara Indonesia, yang dimana Pancasila ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun secara individu maupun berkelompok, yang mana bertujuan itu untuk bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa baik itu secara keseluruhan maupun seberapa pentingkah. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Seberapa pentingkah dasar negara bagi suatu negara? Kalau kita berbicara seberapa pentingnya satu dasar negara dalam satu negara itu, berarti kita harus menurut saya dasar negara itu sangat penting dalam kebangsaan dalam negara. Karena kenapa? Kalau kita tidak ada dasar negara dalam satu negara itu, kita akan terombang-ambing. Terombang-ambing itu dapat dikatakan bahwa kita akan tidak tahu arah dalam bernegara, tidak tahu arah dalam berperilaku etika dalam kehidupan masyarakat, bersosialisasi. Intinya pentingnya ada dasar negara dalam Indonesia, dalam satu negara itu untuk mengakomodir, untuk mengatur bagaimana perilaku kita dalam bermasyarakat, dalam beretika, dalam beretitude, dalam bermasyarakat, baik itu secara sosial maupun berkelompok, secara individu, kelompok misalnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai kakak dengan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena isi dari Pancasila sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari?
dalam kepribadian sehari-hari, Pancasila merupakan aturan yang mengikat, yang dimana akan memotivasi para rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang dimana setiap kegiatannya akan diatur dalam Pancasila. Seperti yang terakhir, seberapa pentingkah dasar negara bagi suatu negara? Dasar negara sangat penting bagi sebuah negara karena itu merupakan dasar utama yang dibutuhkan oleh suatu negara, karena di mana hukum akan mengatur dan mengarahkan setiap bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan ada 3 pokok. Yang pertama, Pancasila ini diambil dari segala sumber yang berlaku, dan Pancasila juga merupakan asas kerohanian segala peraturan di Indonesia. Dan yang kedua adalah motivasi perbuatan sikap masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari dan mewujudkan cita-cita serta tujuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu dasar negara adalah sebuah fondasi awal yang memperkuat negara tersebut. Contohnya peraturan. Kenapa ada peraturan? Karena peraturanlah yang meluruskan masyarakat yang ada dalam negara tersebut, lebih tepatnya pada negara Indonesia. Mungkin itu saja kesimpulan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.